Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kitab wasaya sudah kita pelajari sampai nomor 10. Kita lanjutkan nomor 11. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-wasiyatul hadiyatu asyara. Wasiat yang ke-11. Allimu ajrilah auladakum, anak-anak kalian, al-wahyain, dua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran dan Sunnah. Hadis 34. An Abi Malik al-Asy'ari an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, 'allama, mengajarkan, ayatan, satu ayat, min kitabillahi azza wa jalla, dari kitabullah azza wa jalla, kana lahu, dia mendapatkan, adalah bagi dia, thawabuha, pahalanya, pahala ayat tadi, ma, selama tulia, masih dibaca orang ayat tadi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Sahal Al-Qattan di dalam kitab hadisnya dari syekh-syekhnya. Hadis ini menunjukkan fadilah mengajarkan satu ayat Al-Quran, yaitu pahala masih mengalir kepada kita selama ayat itu masih dibaca orang. Nah sekarang untuk bisa mengajarkan ayat ini kan gampang prakteknya. Kita masuk rumah kita, ada istri kita. Kalau istri kita belum bisa baca Quran, bisa diajari. Seperti salah satu teman saya menikah dengan seorang wanita yang belum bisa baca Quran, diajari baca Quran. Akhirnya setelah bisa baca Quran, istrinya ini senang sekali, maka dia setiap harinya membaca Quran, semangat baca Quran. Karena dulu-dulunya nggak bisa baca Quran. Habis nikah diajari suaminya bisa baca Quran. Nah ini selama ayat itu masih dibaca, suaminya dapat pahala terus. Kalau istri kita udah bisa baca, kita bisa ajari anak-anak kita. Maka di sini Nabi mengatakan allama ayatan, mengajari satu ayat. Ini berarti semua kita bisa mempraktekkannya. Karena kita sudah hafal surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Maka untuk mengajarkan satu ayat gampang. Terutama surat Al-Fatihah ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita masing-masing, karena nanti dia akan membaca ayat tersebut setiap hari beberapa kali dalam sholat mereka. Nah, maka kalau Fatihahnya kita ajarkan kepada anak-anak kita, selama dia baca itu pahalanya ngalir sama kita. Kamu dulu yang ngajari Fatihah saya. Nah, maka kamu baca Fatihah setiap sholat itu pahala ngalir sama saya. Karena itu jangan sampai kesempatan pahala seperti ini kita lewatkan begitu saja. Jangan sampai kita malas untuk mengajari anak-anak kita baca Quran. Ya memang harus sabar, namanya anak kecil. Kadang-kadang diatur susah, tetapi pahalanya besar. Dan ayat ini menurut saya sekaligus kabar gembira bagi para guru TPA. Kadang-kadang guru TPA itu dianggap biasa atau tidak punya pangkat nih. Yang diajar cuma anak-anak kecil nih. Enggak perlu pangkat dari manusia, cukup pangkat dari Allah saja. Rasul sudah mengatakan siapa ngajari satu ayat dari Al-Quran dapat pahalanya selama ayat itu masih dibaca. Nah guru TPA ngajari ayat berapa kepada anak-anak TPA itu? Banyak ayat, tidak hanya satu ayat. Maka selama ayat-ayat itu masih dibaca, ini para guru TPA ini dapat pahalanya meskipun mereka nanti sudah mati, sudah dikuburkan. Karena itu yang ada tugas mengajar TPA, silahkan terus semangat mengajar TPA. Itu sesuatu yang nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang rendah. Bahkan Al-Imam Al-Kisai, tahu sendiri kan Al-Imam Al-Kisai, seorang ahli qiraat yang besar, termasuk dari 7 qiraat yang mutawatir, Imam Kisai. Ketika beliau sudah mati, maka ada orang bermimpi ketemu sama beliau. Wahai Imam Kisai, bagaimana kondisi Anda? Alhamdulillah, saya diampuni oleh Allah. Dengan apa engkau diampuni oleh Allah? Beliau mengatakan dengan sebab mengajari orang-orang tua yang nggak bisa membaca Quran itu. Jadi Imam Kisai ini punya kebiasaan setiap sore
karena sudah selesai semua tugasnya ya, murid-muridnya sudah belajar sama beliau semua, maka sore nganggur ya. Nah, maka kondisi longgar ini beliau ambil kesempatan untuk pergi ke tempat-tempat pelosok-pelosok itu ya. Ada di sana orang-orang tua yang di desa-desa yang mereka itu jauh dari pengetahuan, mereka nggak bisa baca Quran. Nah, diajari seayat, 2 ayat oleh Imam Kisai. Nah, ternyata itu yang membuat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlasnya insya Allah sempurna itu. Kalau beliau sedang ngajar murid-muridnya, nah itu ikhlasnya kadang-kadang terganggu. Muridnya banyak, Imam Kisai terkenal. Satu kali beliau ngajar seperti ini mungkin bisa ribuan yang datang. Imam Kisai terkenal. Tapi ketika ngajari ibu-ibu, orang-orang tua, nenek-nenek yang di pedesaan yang mereka jauh dari pengetahuan, orang-orang bodoh, itu nggak ada yang datang ya kecuali paling 1-2 orang aja. Didatangi satu rumah ke rumah yang lainnya, 1 murid, 2 murid. Nah ini malah lebih ikhlas, nggak ada pujian sama sekali dari manusia. Ini justru yang menyebabkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa beliau sebagaimana beliau katakan dalam mimpi tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya nomor 35. Ani bin Dinar dari Ibnu Dinar, arada Ibnu Umar ingin alla yankih untuk tidak nikah. Faqalat Hafsah, maka Hafsah berkata, Hafsah ini istri Nabi ya. Tazawwaj, menikahlah wahai Ibnu Umar. Fa in wulida laka waladun, kalau dilahirkan bagi engkau seorang anak, fa'asha min ba'dik, lalu dia masih hidup setelah kamu mati, da'alaka, dia akan mendoakan kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Ini sudah kita kupas kemarin ya, bahwasanya orang hendaklah menikah karena salah satu tujuannya supaya didoakan oleh anak-anaknya setelah dia mati pun doa masih mengalir untuk dia. Kita ambil 2 pelajaran dari riwayat ini. Pelajaran yang pertama, la yankih. Ibnu Umar pengen tidak menikah. Ini menunjukkan bahwasanya menikah itu memang tidak wajib. Karena kalau menikah wajib, pasti Ibnu Umar tidak akan punya keinginan untuk tidak menikah. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat menikah itu wajib. Sebagian lagi berpendapat menikah itu tidak wajib. Menikah itu hanya boleh, tetapi sunnah Nabi SAW. Sehingga kalau ditinggalkan dia tidak berdosa, tetapi kurang utama. Maka kita lihat banyak ulama kita nggak menikah. Imam Nawawi tidak menikah, At-Tabari tidak menikah, Ibnu Taimiyah tidak menikah. Ulama-ulama besar juga nggak pada menikah. Karena menurut mereka bahwa nikah nggak wajib dan mereka sudah sibuk dengan ilmu sehingga tidak ada kesempatan untuk mengurusi keluarga, mengurusi istri. Tapi sekali lagi itu tetap tidak bagus. Lebih bagusnya seperti yang dilakukan oleh Nabi, tetap menikah. Faedah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan oleh Hafsah bahwasanya kalau kamu punya anak dia masih hidup, da'alaka, dia mendoakan kamu. Nah, jadi anak itu yang paling diharapkan oleh orang tua, yang paling berguna untuk orang tua itu adalah doa. Dengan anak nanti kalau kita sudah tua, mereka bisa membantu kita. Kalau kita sakit, mereka bisa merawat kita. Itu termasuk manfaat anak. Tetapi manfaat yang paling besar bukan itu. Manfaat yang paling besar dari anak untuk orang tua bukanlah ketika orang tuanya sakit dia yang merawatnya, bukanlah ketika orang tuanya miskin nanti dia yang akan membiayai hidupnya. Yaitu termasuk manfaat. Tapi manfaat paling besar adalah doa. Dan manfaat paling besar ini bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau merawat orang tua tidak semua orang bisa. Kalau kita tinggalnya di Jakarta, orang kita tinggalnya di Solo, merawatnya gimana? Gak bisa. Kalau membiayai hidup orang tua tidak semua orang bisa. Kalau kita sendiri udah miskin, udah kekurangan duit kita untuk ngurusi anak istri kita nggak bisa menghidupi orang tua kita. Tapi kalau doa, ini semua bisa. Dimanapun kita berada kita bisa berdoa untuk kedua orang tua kita. Karena itu mohon masalah ini betul-betul digarisbawahi. Jangan sampai kita tidak menjadi anak yang baik ketika orang tua kita masih hidup,
dan ketika orang tua kita sudah mati pun kita masih tidak jadi orang anak yang baik, yaitu nggak pernah mendoakan. Bagaimanapun kondisi orang tua, meskipun tidak menyenangkan hati kita, tetap kita harus mendoakan orang tua. Orang tua tidak baik kepada kita, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi kita baik kepada orang tua dengan mendoakan, dengan memintakan ampun, itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melakukan kewajiban kita dan tidak usah membahas masalah orang tua kita kurang baik sama kita. Kita lanjutkan hadis 36. Wa an Abi Hibrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, di sini tertulis rajulu, salah, semestinya rajula. Sesungguhnya seorang laki-laki, la turfa'u, sungguh ditinggikan, darajatuhu, derajatnya, fil jannah, di dalam jannah. Fayaqulu, lalu dia bertanya, anna, dari mana, li hada, bagi saya derajat tinggi ini. Fayuqalu, maka dijawab, bistighfari, dengan sebab memintakan ampunan, waladika, yaitu anak-anakmu, laka, untuk kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ini hadis juga sudah kita bahas kemarin, sehingga tidak perlu kita kupas lagi. Hanya kita ambil pelajaran dari sini, bahwasanya la turfa'u darajatuhu, bahwasanya jannah itu bertingkat-tingkat, tingkatnya naik. Berbeda dengan neraka. Nah, neraka itu tingkatnya turun. Maksudnya gini, Pak. Dalam jannah itu semakin naik itu semakin hebat, semakin bagus, semakin nikmat, semakin mewah. Kalau neraka sebaliknya, semakin bawah semakin ngeri, semakin dahsyat, semakin berat siksanya. Nah, itu bedanya antara jannah dengan neraka. Makanya bahasanya pun atau istilahnya pun juga beda. Kalau jannah itu istilahnya darajat, ya, derajat naik. Kalau neraka itu istilahnya darokat, derajat ke bawah. Jadi kalau naik pakai jim, darajat. Kalau turun pakai kaf, darokat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fit darkil asfal, atau fit darokil asfal, dua bacaan, dua qiraat. Sesungguhnya orang-orang munafik fit darokil asfal, pada lapisan paling bawah, minan nar, dari api neraka. Jadi orang-orang munafik itu lebih berat siksanya daripada orang-orang kafir biasa, karena Allah sebutkan mereka di dalam ad-darokil asfal. Nah, orang kafir biasa kan jelas lah, kita melihat dia kafir jelas, gampang, sehingga harus waspada, kita enak. Tapi kalau orang munafik itu pura-pura Islam, sehingga kita susah membedakan, ini jadi muslim orang. Sehingga kadang-kadang kita berteman sama dia, ternyata dia membuka rahasia kita, dibukakan kepada musuh-musuh Islam. Nah, jadi tambah susah kita. Jadi musuh dalam selimut itu lebih susah daripada musuh yang tampak depan mata. Maka wajar kalau orang munafik ini fit darokil asfal, pada lapisan paling rendah dari neraka, semakin bawah semakin dahsyat siksanya. Hadis yang ke-37. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Abbas dan putranya semuanya adalah sahabat Nabi, maka dua-duanya kita doakan radhiyallahu anhuma. Qala, karena adalah kebiasaan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu, memperlindungkan al-Hasan wal Husain, Hasan dan Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan doa u'idukuma, aku memperlindungkan kalian berdua, bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hammah, dari setiap setan dan binatang berbisa, wa min kulli ainin, dan dari setiap mata lamah yang berbahaya. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi bersabda, kana abukum, adalah bapak kalian. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena Nabi Ibrahim itu adalah kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau diurut nasabnya itu sampai kepada Nabi Ibrahim. Yu'awwidhu bihima, memperlindungkan dengan dua doa tadi, Ismail wa Ishaqa, kepada putranya Ismail dan Ishaq. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dia mengatakan
Hada dalilun, hadis ini adalah dalil ala anna al-Quran, bahwasanya Al-Quran laisa bimakhluk, bukan makhluk. Warawahul Bukhari, dan hadis diriwayatkan oleh Bukhari bilafzi, dengan lafal a'udzu. Jadi gini, u'idzukuma ini boleh diganti dengan a'udzu. Kalau anak kita 2, u'idzukuma. Kalau anak kita 1 laki-laki, u'idzuka. Kalau anak kita 1 perempuan, u'idzuki. Kalau anak kita banyak, laki-laki atau perempuan, u'idzukum. Nah, daripada bingung gitu, disamakan aja pakai a'udzu, bisa. Nah, ini termasuk sunnah yang sudah mati, Pak. Tidak banyak orang tua yang mendoakan perlindungan untuk anak-anaknya dengan doa ini. Karena itu mari kita baca bersama-sama doa ini. Monggo. U'idzukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Sekali lagi, tapi u'idzukum kita ganti a'udzu, ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Rata-rata anak-anak kita lebih dari 1. Nah, maka kita doanya kalau mau pakai lafal yang pertama itu u'idzukum. Jadi prakteknya gimana? Ya prakteknya misalnya pagi kita baca, sore kita baca, dengan niatan memberikan perlindungan untuk anak-anak kita. Tidak harus anak-anak yuk kumpul semuanya, nggak harus begitu. Kita masuk rumah, kemudian kita baca doa ini, niatnya untuk memberi perlindungan anak-anak kita. Udah cukup, ini nggak harus dikumpulkan. Nah sekarang mari kita baca, karena anak kita banyak, u'idzukum. Monggo. U'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Nah, setelah kita tahu sunnah ini, hendaklah dihidupkan sunnah ini, karena ini termasuk sunnah yang sudah mati. Cara menghidupkan gimana? Baca doa ini setiap hari. Niatnya apa? Beri perlindungan untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita dijaga oleh Allah dari 3 ini. Pertama, dari setan, karena setan itu selalu mengganggu manusia. Yang kedua, dari binatang yang berbisa, ular, kalajengking dan sebagainya. Yang ketiga, dari mata yang berbahaya, mata yang mengandung penyakit ain, sehingga kalau melihat seseorang, orang yang dilihat akan menjadi sakit atau menjadi pingsan dan sebagainya. Nah, itu namanya penyakit ain seperti itu. Itu ada pada sebagian mata, yaitu mata orang-orang yang iri. Kalau iri melihat kepada orang lain, itu biasanya bisa menyebabkan penyakit. Demikian juga kalau takjub, sementara dia tidak mengucapkan tasbih atau wirid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menyebabkan penyakit terhadap yang dilihatnya. Nah, di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim yu'awwidz bihima, memberikan perlindungan dengan 2 doa ini kepada Ismail dan Ishak. Saya nggak paham kenapa disebutkan bihima dengan 2 doa. Karena kalau kita perhatikan di sini didoakan dari 3, setan, hammah, dan ainin lammah. Nah, maka kalau dikatakan 2 ini saya nggak paham. Bisa saja sih ini setan dan hammah ini dianggap 1, kemudian ainin lammah ini dianggap yang kedua, maka dikatakan bihima dengan 2 doa ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti silahkan dicari dalam kitab-kitab syarah. Saya belum lagi mencarinya lebih detail, tapi sampai hari ini kalau saya ditanya kok 2 gimana, saya belum paham. Dan kemudian di sini kita ambil pelajaran. Ini Imam Abu Daud mengatakan hadis ini adalah dalil bahwasanya Quran bukan makhluk. Dari kalimat apa? Dari kalimat ini. Bikalimatillahi tammah. Quran itu termasuk kalimat-kalimat Allah. Kalau Al-Quran adalah makhluk, berarti kita berlindung kepada makhluk, kan nggak boleh.
Berlindung kan bolehnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah atau kepada sifat-sifatnya Allah. Lah di sini Nabi berdoa, a'udzu, aku berlindung bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Termasuk kalimat Allah adalah Al-Qur'an. Nah, maka Al-Qur'an bukan makhluk. Karena kalau makhluk kita nggak boleh berlindung kepada makhluk. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari setan tidak boleh kepada makhluk, bolehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini dalil bahwasanya Quran bukan makhluk. Ini masalah Quran bukan makhluk, ini pernah menjadi perkara yang tenar di masa lalu, di masa Imam Ahmad. Waktu itu khalifah terkena pemikiran bid'ah, sehingga beliau memaksa seluruh para ulama untuk mengatakan bahwasanya Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mau mengatakan Quran adalah makhluk, maka dia akan dipenjara, akan disiksa oleh penguasa. Nah, maka ulama pada waktu itu terbagi menjadi 3. Ada ulama yang kemudian karena diganggu oleh setan, akhirnya dia menuruti penguasa supaya dicintai penguasa, supaya dekat dengan penguasa, supaya punya jabatan. Ini biasanya ulama-ulama yang tidak ikhlas begini, sehingga tertipu oleh dunia. Yang kedua, ulama yang mereka masih ikhlas, mereka tidak mau mengatakan Quran makhluk, tetapi daripada mereka dicambui dan dimasukkan penjara, mereka terpaksa taqiyah, pura-pura ngomong Quran makhluk. Padahal sebenarnya dalam hati mereka mengatakan bukan makhluk. Kelompok yang ketiga adalah ulama yang keras menentang. Mereka mengatakan Quran bukan makhluk, termasuk Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad dipenjara, kenapa? Karena beliau termasuk yang keras mengatakan Quran bukan makhluk. Dan ketika Imam Ahmad dipenjara, beliau ketemu dengan seorang maling yang juga dipenjara. Kemudian malingnya mengatakan, "Wahai Ahmad, kamu jangan mengubah pendirianmu. Saya saja dimasukkan penjara gara-gara kemaksiatan yang saya lakukan. Saya masih ngeyel maksiat terus. Nah, kamu ini dimasukkan penjara gara-gara ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kamu lebih jelek daripada saya." Ini nasihat dari seorang maling kepada Imam Ahmad dalam penjara. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Orang jelek bisa ngasih nasihat kepada orang baik. Nah, diterima oleh Imam Ahmad. Masya Allah, kata Imam Ahmad, saya dapat kekuatan dari nasihatnya orang maling yang dipenjara ini. Tapi Quran bukan makhluk. Imam Ahmad mengatakan, siapa yang berkata bahwasanya Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Maka ini perkataan kafir seperti ini. Kalau mengatakan Quran adalah makhluknya, Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itu sama dengan Allah. Kalau Allah qadim, ada sejak dulu, maka kalamnya juga qadim, ada sejak dulu. Kalau makhluk itu kan munculnya baru. Abu Zaidan muncul tahun berapa? Ya ada sejarahnya, tahun sekian dia baru muncul. Sebelum tahun itu belum ada dia. Demikian juga makhluk-makhluk yang lain, semuanya ada sejarahnya kapan munculnya. Masjid ini ada sejarahnya kapan munculnya. Laptop ini dibuatnya tahun berapa? Ada, karena makhluk. Tetapi kalau Allah tidak ada sejarahnya, kapan munculnya nggak ada. Sejak dulu Allah itu ada. Makanya Allah itu dikatakan sifatnya qadim, ada sejak dulu. Nah, kalau Allah zatnya ada sejak dulu, maka semua sifatnya juga ada sejak dulu. Karena Allah itu sejak dulu ada beserta sifat-sifatnya. Kalam Allah ini termasuk sifatnya Allah. Sehingga kalam Allah bukanlah makhluk. Siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk, berarti dia sesat, dia kafir, sebagaimana difatwakan oleh para ulama-ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim